Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita berjumpa lagi ya. Oke, di depan saya ini sekarang ada dinamo alternator. Nah, sekarang kita project alternator lagi ya. Nah, ini sudah lama tidak buat konten tentang alternator. Jadi ini adalah alternatornya Grand Max ya, Grand Max Open minibus sama saja ya. Nah, ini keluhannya bising tapi masih mengisi. Jadi kemungkinan besar lahar ya atau bearing yang sudah ribut. Ini kita tes dulu ya. Nah itu ya ribut ya bosku ya. Nah ini diputar pakai tangan aja udah ribut. Bagaimana kalau mesin yang muter ya, otomatis ribut sekali nih ya, bising sekali. Nah di sini kita akan buatkan edukasi cara penggantian bearingnya ya. Jadi nanti akan kita gantikan bearing, kita buatkan dari pembongkaran sampai pemasangan. Nah yang pertama itu pembukaan bagian tutup ini ya. Tutupnya ini cover hitamnya kita buka dulu, setelah itu karbon brush. Nah setelah itu baut yang 4 nya ini ya, yang baut 8 ini kita buka. Nah setelah itu baru fully. Nah nanti ada cara teknik membukanya bosku tanpa menggunakan trecle. Oke bosku, langkah pertama ini kita buka ya baut ini ya, baut covernya ini. Nah setelah terbuka kita buka juga ini ya karbon brushnya. Nah ternyata ini karbon brushnya pendek juga ya bosku. Ini bisa dilihat itu pendek ya, pendek. Nah, jadi nanti ini akan kita ganti juga ya sekalian. Nah ini takutnya nanti dipakai berapa minggu atau berapa bulan sudah lampu indikatornya pasti nyala. Nah setelah itu baru kita buka baut 4 nya ini bosku. Nih baut 4 nya ini kita buka. Nah setelah itu baru kita buka ini ya bagian fully-nya. Nah tunggu saya ambilkan impact dulu. Nah ini kita buka dulu ya mur fully-nya menggunakan impact. Kok keras guys. Nah jadi cara bukanya begini ya bosku ya. Ini cukup kita kita breakkan ya, kita apa tuh namanya nih. Nah ini kita begini kan ya bosku. Nah setelah itu Mister P follow dulu Mister. Nah saat pembukaan ini jangan sampai jangan sampai tidak terikut ya untuk gulungan sampingnya. Nah, soalnya nanti kalau nggak ikut itu nanti kawat yang menempel ke dioda ini nanti akan tertarik. Jadi coba Mister P videokan dulu. Nah jadi kita cukup pukul aja nih ya, kita tahan ini angker sampingnya atau angker dindingnya kita pukulin ini. Nah, setelah itu baru kita tekan lagi, jangan sampai terikut ya bosku. Nah itu, nah sudah terlepas ya. Nah setelah itu baru kita ambil tunggu kita ambilkan mata betel bosku. Nah ini kita ambilkan ini ya mata betel drip ya, yang runcing ini ujungnya. Jadi ini kita tahan sambil kita pukul ini bosku ya, pelan-pelan.
bisa juga kita tahan pakai kaki ya bosku ya. Tuh sudah keluar. Nah, ini mudah keluar karena cover ini ya, cover bearingnya itu menggunakan plastik yang bagian atas ini ya. Ini hampir sama dengan Avanza New yang sekarang, karena modelnya sama, pasti isi dalamnya kurang lebih sama ya bosku. Nah setelah itu baru kita buka bagian ini lagi ya. Ini kita buka menggunakan obeng pukul ya. Sama ini nanti kita menggunakan trekel ya, trekel lahar, trekel bearing. Nah bosku, di sini ternyata bearingnya keras ya. Ini sudah saya coba beberapa kali pukul tapi masih keras ini ya. Ini ya. Tuh. Keras ya bosku ya. Soalnya jangan dipaksa, nanti takutnya ini patah jika dipaksa. Nah, cara mengatasi bearing keras begini tuh gampang ya bosku. Ini langsung kita bakar, saya menggunakan ini bosku. Kita bakar, langsung kita bakar aja bosku. Nah ini kita bakar ini bosku, kita kasih panas ya. Nah, kenapa ini kita bakar? Agar ini ya, agar aluminiumnya itu memuai ya, membesar. Jadi untuk ukurannya lebih besar ya, diameter ukuran bearingnya lebih besar nanti. Jadi itu enak jadinya kita pukul ya bosku. Kita bakar saja ini bosku. Nah, ini kita bakar. Ini sudah mulai habis ini gasnya nih ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba ya. Nah, ini ya. Enak dipukul bosku. Tuh ya. Jadinya mudah ya untuk keluar. Karena kenapa? Karena diameter ini, diameter bearingnya ini dia membesar ya, sehingga bearingnya itu pun enak dikeluarkan karena ini membesar, memuai ya, proses pemuaian. Nah itulah cara pembukaan bearing ketika kan ya bosku, keras di posisi covernya aluminium. Ya di sini sudah kita ganti bearingnya ya. Ini bearing yang lama. Nah ini ya. Ini ada kodenya bosku ya. Ini sudah kita ganti yang baru ya. Jadi ini kita ganti yang original juga ya, yang bagus. Nah ini sudah kita ganti. Enak kelihatannya ini. 6202 yang di sini. Kalau yang di sini tadi kodenya itu 87876 ya bosku. Ini 87 tidak kelihatan ya bosku ya. Tuh 876. Oke, sekarang kita langsung pasang ya. Nah, cara pemasangannya ini wajib berhati-hati ya bagian di sini ya. Nah, ini bagian yang wajib hati-hati saat memasukkan cover plastiknya nih. Karena di sini ada topnya ya, ada 3 titik topnya nih ya. Ini 1 2 terus ini 3. Jadi ini harus pas ini topnya ya. Di situ kelihatan itu ada 3 titik top. Jadi ini kita pasang. Nah ini sudah pas ya dengan 3 titik top. Nah setelah itu baru armaturnya duluan ya bosku. Nah ini armaturnya duluan. Nah baru ini angker sampingnya. Ini jangan lupa kita pukul ya, kita rapatkan agar saat pemasangan tidak sempit ya. Nah ini tinggal masukkan plug ini aja bosku ini. Nih. No gitu aja bosku, mantap jiwa, tinggal dipukul-pukul gini nih. Lihat nih ya. Tuh. Tuh. Nah kita rapatkan menggunakan baut ya. Jadi proses ini pengencangan baut ini harus silang ya bosku ya, jangan berat sebelah ya. Kalau berat sebelah nanti takutnya tidak center ya. Jadi kita pelan-pelan ini harus silang gini nih. Jadi kita silang.
agar presisi ya dinamonya ini. Kalau nggak presisi nanti bisa ribut, bisa juga ada gesekan antara rotor sama angker samping. Nah, nih. Nah, kita pukul-pukul sedikit di sini ya. Habis itu baru kita kencangkan lagi. Nah, setelah itu baru kita pasang pulinya. Kita kencangkan menggunakan impact ya bosku ya. Nah, ini sudah tidak ribut ya bosku ya, bisa didengarin. Tuh, sudah tidak ribut ya, sudah tidak bising. Nah, ini sudah tidak menyebabkan kebisingan lagi ya pada mesin. Nah, sudah mantap ini bosku, sudah jos lah. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ini karbon brasnya juga sudah pendek ya. Jadi nanti kita ganti. Nah, tetapi di sini sudah saya ganti ya bosku ya. Nah, ini sudah saya ganti, sudah panjang ya. Nah, terus ini karbon bras yang pendek ini. Ini yang sudah pendek, yang bekasnya tadi, dan ini yang sudah baru. Oke, sekarang kita pasang saja ya. Kita pasang. Nah, untuk pemasangannya karbon bras ini bosku bisa cek saja di video sebelum itu, sudah pernah tak kasih tahu caranya. Nah, nanti ini langsung kita tes juga ya, kira-kira masih mengisi atau tidak. Karena takutnya nanti cuma diganti bearing sampai sana tidak ngisi. Jadi kita tes dulu sebelum diambil orangnya. Oke, di sini kita langsung tes saja ya. Kita tes ini bosku sebelum diambil orangnya. Takutnya nanti pas diambil tidak ngisi ya. Jadi ini kita tes. Tadi sebelum saya bongkar sudah saya tes ya bosku, mengisi. Nah, ini seperti biasa lah ya. Ketika jarumnya naik itu menandakan alternator mengisi ya. Nah, ini lu yang tahan, ini saya yang pegang ini, yang kasih masuk strom di sini, Mister. Nah, iya. Nah, jadi ini kita tes ya bosku, biar ada jaminan ya bahwa ini alternator mengisi. Jangan nanti sampai sana dibilang nggak ngisi lagi ya. Nah, untuk kunci kontaknya itu di sini ya bosku. Kunci kontaknya ini ya di soket ini, ujung paling atas sebelah sini nih. Ini kita kasih masuk strom ya, ini stromnya ini ya. Ini kita tes dulu. Tuh, tes. Nggak kena gitu. Tuh, itu naik ya bosku ya, menandakan berarti alternator mengisi ya bosku ya, sudah jos. Oke, kita kasih mati. Seperti itulah ya cara penggantian bearing alternator Grand Max bosku, tadi sudah melihatnya. Semoga paham, semoga bisa dipraktekkan juga di rumah bagi yang mempunyai kendala yang sama. Nah, inti dari video ini adalah menggunakan mengganti bearing tanpa menggunakan alat yang alat yang mewah ya, alat sederhana pun bisa. Nah, kita bertemu lagi di next video. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.